Kembali lagi di Ngefans santai audiovisual lagi. Kita mencari beras di audiovisual. Dan kebetulan ada 2 single yang keluar ya, deket. Jadi kita reaction lagi. Satunya single project kan, Ya, satunya single Senbatsu. Jadi single ini itu judulnya Andai Ku Bukan Idola. Senternya Vioni. Single ke-27 ya. Ya, single ke-27. Ya. Kita tonton langsung. Gas. Suara YouTube ya, dikira suara YouTube. Terus screen lah. Ya bener, piro ya? Ini kan props. Dan beda loh. Iya. Sing ditaruh di sini ambil sing itu beda. Apa dia di muka itu kan nggak mungkin ya? Enggak lah. Timpa teks. Editornya Donatur Reza. Masuk lampunya mas, kelihatan mas. Freya kayak konten kreator TKW Jepang yang nikah sama orang Jepang. Cocok. Tapi Freya di situ ya. Menurutku yang mirip Yona. Oh iya. Wow, Michi Atin Montir. Cocok. Montir cantik. Anjay, ini sih. Wah, ada guru ini. Sebenarnya syutingnya tahun ini. Ya. Kok syutingnya tahun 2015-16an? Wajar tuh cewek nonton AKB. Gambarnya bagus banget ya. Cahaya Jepang kan? Syuting di podcast mas. Enggak semua yang gini podcast mas. Oh, Ini bagus. Ini bagus. Ini oke menurutku. Ini oke, cuma terlalu kelihatan lampunya ya. Gak suka aku. Terlalu ketara ya. Video setnya sih bagus ya. Di Boskai maksudnya. Ya iya, TL-TL dilihatin banget tuh. Udah gatel tuh. Konsep mungkin. Ini bagus nih. Oh, ini bagus banget. Wah. Itu bagus banget. Gokil. Cocok.
Masa jadi pramugari Adam R. Respect. Wih, ini sih bagus sih. Inception. Ini cover Spotify. Iya. Cir, keren nih. Shot terakhir keren. Ini sih abisnya ada yang kurang di sini. Apa? Kredit itu nggak ada anjing. Oh, iya. Selalu benci aku. Itulah ya. Kita sudah menonton. Andai ya. Andai ku bukan Andai itu. ya. Kita bacakan dulu Kredit karena Iya. karena di cerita ini kayak anjing. karena ada kreditnya. Nggak boleh ya. Jadi kalau kalian tuh bikin MV, bikin karya audiovisual, ya kalau iklan nggak apa-apa lah, nggak usah. Tapi kalau kayak MV mungkin kayak apa ya, short movie gitu, itu wajib ada credit title karena itu bentuk menghargai orang-orang yang membantu menjadikan karyanya itu. Oke. Ini di saat kita take ya tanggal 4 Februari trending nomor 1 Nah, 5 sih. Kan premiernya 4. Oh iya, tanggal 5 itu trending nomor 1. Trending nomor 1. Udah lama JKT nggak trending nomor 1. Kita bacakan dulu performing membersnya. Ada Kristi, Ola, Fioni, Freya, Gita, Chrissy, ada Grisel, ada Jesse. Jesse, ada Atin, ada Marsha, Michi, sama Mute. Mute. Terus special thanks to Yui Ogure. Terus ada Kanda University of International Studies ya. Ini siapa orangnya? Motoyasu, Motoyasu Sano, Ayako Narasaki dan Daigo. Daigo. Keren juga ya, nggak jadi Ultraman. Nggak juga. Asu ada AKB48 staffnya, ya staff lah. Ya. Terus ada direkturnya ada Tomohiro Teraka. Terakado, Tatsuo Oh, Yoshida. Oh, dua. Itu kayak ini kayaknya miss dari tulisan credit title. Kayaknya itu Tomohiro itu nggak tahu ya, salah satu di antara dua itu pasti ada saudara sama saudara. Iya. Cuma nggak tahu ini kan masih AKB staff nggak sih, belum credit MV. Iya, ini staff, ada 40 Theater staff ya. Oh ini Oh. MV staff. Oh iya. Kita bacakan MV staffnya aja ya, karena ini ternyata AKB48 semua tuh ya. Kita JKT48 MV staff ada supervisornya Rio Kejo dan Fritz Fernandes. Kreatif directornya Toshiaki Gomi, direkturnya Jeremika. Kayaknya ini apa kan? Kuncoro apa? Kusnaedi. Terus produser Aokuri. Kostum desainer Evelyn Francisca, Nah, ini koreografer udah janggal sih. koreografer Arif Surahman. Rahman koreografer udah janggal. Lebih cocok silat deh. Koreografer silat gitu kayaknya cocok gue. Talent manager ada Syari Nabila dan Ayu Kusuma. Documentation Tavianus Benny, Ahmad Fikri Auzan. Offline editor Aokuri. Sama Jeremika. Berarti director plus offline editor juga ya. Offline gampang bro, offline cuma cut tuh. Enggak, tapi kan dia kerja 2. Iya. Online yang susah. Oh, aku kerja 3. 4 sama online. Respect. Emang masih Jepang banget. Polaris Aokuri, online editor Aokuri dan Edi Indra Ariandika, VFX Gajah FX. Ya ini staff-staffnya. Hendi, Ruga, kenal. Terus ada Japan MV staff. Oh karena DOP-nya Jepang. Beda. Berarti di Lighting dari Jepang. lightingnya Jepang. Lighting Makanya. director Dom Tatsuya Ishigaki. Lighting assistantnya ada 4. Bagus nih. Ada AC apa sih? Ascam asisten kamera. Ada Yuta Naruse dan Kazuhisa Sakamoto. Waduh, pensiun dari pembunuhan. Jadi Ascam. Enggak mas. Director of Photography Spice Naoyuki Matsui. Location Coordinator. Wih, ada apa namanya itu? Lockman.
Pokoknya 3 gendeng ya. Mungkin karena tempatnya kan Iya. beda-beda banget ya. Terus ada hair and makeup Ace, stylist dari Ace juga. Transportation Vini. supir ya. Oh security. Security. Oh ada security juga ya. Iya kan. Butuh. Terus production staff dan producer dan produser. Ada recording staffnya juga. Mixingnya Mixing Rajiv, respect. Nama yang tidak asing bagi fans. Vokal recording dan vokal editing Auguri lagi. Vokal director Auguri sama Cherry Meriawati. Auguri kan pure kecilnya Auguri. Taruhlah satu pekerjaan tuh ya 10 juta lah. Udah bisa. Berarti PPH-nya berapa? Minimal bisa di PPW. Arranger Auguri dan Apazi, komposer YSU. Dan ini jika mau staff ya, nggak usah aja, nggak usah. Oke, respect. Anjir. Bagus ya. Apa kita breakdown soal? Iya. MV-nya secara keseluruhan bagus. Gambarnya bagus. Color gradingnya bagus. Lightingnya bagus. Gak sia-sia lah. Di Jepang tuh gak sia-sia. Dan bentar. Ini mundur. Nah ini bagus banget Cuk. Iya. Karena ini kan pasti tau kan ini namanya apa ya, kayak billbox gitu kan. Billbox itu pasti lightingnya itu tidak strong karena biasanya ada kayak pelapisnya itu kan itu ada mika, ada plastiknya. Iya, kayak mika plastik itu kan ngediffuse cahayanya. Iya. Jadi ya view-nya nggak terlalu backlight banget nih. Bagus. Tapi pasti ini dari samping sini ini pasti ada cahaya tambahan. Tapi mungkin diffuse biar nggak reflect ke sini. Iya. Bagus banget nih. Dan ini malam loh maksudnya. Ya ini malam. Dan apa ya? Terang semua gitu. Kelihatan terang tapi bagus. Maksudnya nggak yang keterangan gitu. Jepang ya kayak. Dan tetap bisa kayak natural sih. Iya, ini bagus banget nih. Ini kan gelap terus ini ngeliatin kontrasnya. Set ini kan cahayanya. Tapi nggak terlalu keslice banget. Nggak yang terang, ini gelap banget. Enggak, ini kan masih ada aksen apa namanya? Slash dari cahaya-cahaya. Dan fokusnya ke ini loh. Lighting ya gimana ya, DOP dan lightingnya orang Jepang bagus. Iya bagus banget. Kalau shot siang-siangnya sih ya Jepang aja sih, cahayanya sih memang ini bagus ini. Nah ini bagus ini. Iya, kayak iklan apa gitu ya. Iya, kayak opening drama Jepang ya. Iya. Ini bagus banget. Ini kayaknya ya pakai aperture sih tetap kan ditembak tapi di diffuse, tapi backgroundnya udah ketolong karena matahari Jepang berbeda. Matahari Jepang ya, di Jepang mau pakai HP J5 Prime juga bagus bro. Prime beneran ya. J5 Prime mah asalnya kayak estetik. Kalau di sini kan kayak kerusuhan. Nyolong ya. Kalau sini kalau di Jepang pakai J5 kayak udah kayak pakai disposable kamera. Iya. Nah ini shot masa ini rada bagus aja nih. Kalau emang tempo gambarannya airport ya, bab. Ini nggak tahu ini apa bukan ya, tapi ini kayak universitas nggak sih? Iya nggak sih? Ya walaupun memang ya mirip lah. Stereotip airport kan kayak gini kan, mesti kaca besar. Cuma rada aneh sih, nggak ada apa ya, tidak ada gimana ya, tidak ada props penunjang itu airport gitu, jadi udah patah ya. Tapi minor lah ini. Ya minor, cuma yang nggak sebenarnya sih. Nah Freya gendong apa? Kayak Freya pasti bayi dajal. Oh enggak, labubu gendong. Nah ini juga aneh sih. Kayak ini maaf ya kalau kita emang ngebikinnya aneh gitu. Karena ini udah aneh. Kenapa nggak syutingnya? Nggak tahu ya, di Kansai itu kan ada kreditnya di Kansai University kan. Aku nggak tahu mereka nggak punya kedokteran mungkin ya. Pak UKS. Minimal. Iya sih. UKS Jepang kita nggak tahu ya, UKS Jepang ya. UKS Jepang. Kan ada disco di UKS. Itu aneh sih.
sama guru lagi. Disco lagi. Wow, Kenzi. Jadi ini kan jadi perawat. Ya anggaplah perawat atau kowas atau nggak tahu. Tapi apa? Ya di jalanan umum ya. Iya, ini kayak di taman aja. Oke, emang beberapa rumah sakit tuh, rumah sakit itu tamannya bagus. Cuman kurang rumah sakit. Ya memang ada kakek inilah di kursi roda lah. Iya minimal lah. Iya lah. Kalau ada perawat lain yang lagi nemenin pasiennya lah. Nah, ini udah bagus. Baker bagus ya. Itu kayak tau nggak itu kayak sudah di Sari Bakery. Bagus sih. Jadi polisi juga. Itu Untuk polisi Jepang. Polisi bro. Apa yang tukang parkir bro, jukir nggak ada. Kira ini kuwi lho apa yang di pesawat itu lho apa? Yang tukang parkir pesawat. Enggak, bro. Ini polisi. Polisi lah. Apa, Cuk? Montir, jujur montir. Kayak bab. Tapi bagus, prosesnya bagus. Mobilnya bagus. Mobilnya bagus aja. Untung enggak mobil Agi ya. Bukannya jelek, cuma enggak estetiknya. Kurang ya. Servio kira. Tapi shot-shotnya Vioni sih sangat menggambarkan orang kerja desperate ya, capek, kurang minum birnya ya. Marsha sih gimana ya, asal penggambaran aku rada aneh ya, walaupun kita langsung tahu kok Marsha itu jadi flight attendant pramugari. Tapi ada apa gitu sama wardrobe-nya. Tapi mendukung dari name tag-nya. Soalnya paling gampang wardrobe-nya. Wow, ini sangat-sangat aneh sebenarnya. Karena ada dokter bawa kertas keluar ruangan. Bukan polisi, bro. Iya. Tapi bagus loh. Maksudnya waktu dance. Iya. Keren. Bawa apa? Polisi Jepang bagus, bro. Polisi Jepang keren. Bekerja dengan sepenuh hati. Emang ada polisi enggak? Ada. Zimbabwe. Nangkap singa enggak mau tuh. Polisinya apa? Saya juga polisi Zimbabwe juga enggak tugasnya nangkap singa. Siapa tahu. Polisi hutan ada polisi hutan. Iya. Nangkap gajah. Gajah hilang. Ini bagus nih di AKB48 teater ya. Di lobinya. Yang di dalam teaternya juga bagus. Cahayanya, terus LED-nya. LED itu custom itu LED. Dan ada waktu saat-saat ngezoom ke ini loh, shotnya ya. Ngezoom ke senternya. Iya. Bagus. Ini juga bagus nih. Movementnya. Oh, ini bagus nih. Ini bagus. Entah kenapa ya, Vioni di sini tuh benar-benar dia tuh kayak bagus aja gitu, memerankan sebagai pekerja ya. Karena kayaknya udah umurnya dan memang dia suka memerankan. Iya, suka berperan jadi orang Jepang. Efeknya juga bagus mestinya. Ini juga bagus nih. Tema secara narasi sih rada waku aja nih. Nah, kita bahas ini apa namanya gini MV dulu, baru nanti kita bahas cerita. Kira kalau yang di teaternya dan Vioni jalan di jalanan Jepang yang gelap itu bagus semua lah. Tapi ini aneh sih. Ini tuh apa? Gitu? Iya, apa? Maknanya apa? Apakah ada di pikirannya Vioni? Ya gitu mungkin. Kalau bukan Vioni kenapa nggak studio putih aja? Paham nggak sih kan? Ya. Studio putih ya, atau mungkin nyawanya mahal tapi anjing masa JOT masih mikirin harga bangsat sih. Kalau nggak di ruang latihan, mungkin di ruang latihan AKB pasti mereka punya ruang kayak tempat latihan gitu kan. Itu kan nggak lebih ya mungkin lebih proper kayak kasih kain putih terus lampunya ya mungkin lebih proper aja, lebih enak jadinya. Kok ini kan? Bingung sih. Pintu-pintu tuh apa anjing? Terus kayak nggak simetris lagi ya? Ya memang. Ya mungkin makanya itu gara-gara tempatnya lagi. Ya.
sama ya karena kan 13 12 member 12 kan 12 satu Fiona jadi ini jadi 11 kan 11 ini nggak pas tuh 3 ini 3 baru di sini 6 dan 5 jadi aneh. Ini bagus banget yang Fiona nyorot ke kaca lihat dia sebagai idol itu bagus. Itu kayak apa nih Spider-Man hitam Iya, Spider-Man 3 ya. Iya. Ini bagus. Bagus cuma masih nggak paham aja apa. Dance dalam ini dance apa? Menari di kantor. Menari di kantor. Apa ya dulu ya? Dulu namanya apa? Nah, ini oke. Tiba-tiba Fiona muncul dari bawah. Iya. Keren. Tapi ada emosi yang tumpang tindih. Iya. Nah, artinya senyum, garisnya flat, olahnya flat. Untung artinya ketutup Fiona tadi. Kan aku masih bingung itu. Ya oke lah dibuat ngedance nggak apa-apa lah. Tapi tadi loh, kan masuk cerita dulu gitu. Ini juga orang-orang Jepangnya keren. Luas gitu, luas nggak kaku. Kayak bener-bener nonton sih iya, mereka. Nonton. Ini yang tiba-tiba hilang Fiona-nya, terus ada di atas stage. Ini bagus. Bagus ini. Kayak serah terima jabatan ya. Iya. Iya. Kayak serah terima. Serti job ya. Tiba-tiba Fiona-nya jadi senternya. Ini bagus. Ini bagus. Ini di rooftop kan. VFX-nya sih ngeri. Bagus sih yang adegan dance di atas rooftop bagus. Wah, ini sih. Ini. Yang tiba-tiba ganti-ganti. Itu apa ya teman tekniknya? Jadi kayaknya ya kasarannya adalah kalau take-nya tetap sama, kemungkinan digantinya di proses editingnya. Di post pro. Antara apa ya kayak ganti satu-satu. Aku lihatnya contohnya mungkin orang pakai AI ya, pakai generatif ya. Nggak tahu kalau ini ya. Tapi kalau yang generatif ya kurang lebih itu diganti satu-satu. Terus nanti jadi gambar-gambar yang berbeda tapi maksudnya gak bajunya beda cuman posenya tetap. Jadi cuman ganti bajunya aja terus nanti ditumpuk gitu. Ini bagus banget. Oh kan. Dan transisi loh itu. Iya, cutnya pas. Nah, pas. Di sini cut-cutnya bagus-bagus. Ya, ini bagus. Tidak aneh. Creative-nya bagus kayak. Iya. Cuma pekerjaan Indonesia sekali. Oh, ini bagus. Yang paling terakhir sih. Kayak kena gitu. Bener-bener keren. Image-nya tadi juga bagus nih. Kayak benar nggambarin center banget lama. Ya, gitulah. Sekarang kita membahas ininya. Apa namanya? Narasi di filmnya. Kan menurutmu gimana? Kan ada orang yang ada dua nih. Menurut mereka yang pertama adalah menurut mereka lagu ini tuh nggak pas karena di AKB-nya itu sebenarnya lebih berat ke cinta-cintaannya. Ya, kurang lebihnya gitu lah. Karena kan di liriknya kan apa? Andai aku jadi idola, aku akan apa ya? Mencinta. Nggak ada liriknya di situ. Orang biasa ngetik bro. Ngetik lirik, emang nggak ada. Ada bro, bukan Orski bro. Bukan masih lalis. Dan di lirik gini ya. Oke, Anda jadi idola, aku akan mencintai apa gitu. Andaiku datang kembali. Bukan idola Oh ada di Facebook bro, Facebook yang mantap. Cepat. Ini aku idola pasti aku akan suka bagian resminya sendiri yang akan merasakan. Jadi ya emang kalau kata Bayang ngomong tuh
sebenarnya tuh lebih bukan penggambaran tuh bukan kok dia bukan idola dia bakal jadi apa, tapi adalah kok dia bukan idola dia pasti bisa istilah membangun relationship dengan lawan jenis gitulah. Tapi ada kontradiktif ininya. Akhirnya walaupun dia nggak bisa dapat cinta dari pasangannya, dia dapat cinta dari fansnya yang mana itu membantah membantah kalau dia andai bukan dia idola. Nah, tapi di MV-nya malah jadi pekerjaan. Maksudnya malah nggambarin karir. Jadinya mungkin nggak tahu ya. Kadang orang maksudnya buat MV kan emang kadang ada yang nyambung banget, ada yang nggak nyambung banget. Itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya kayak misalnya ada MV yang nggak nyambung, contohnya banyak MV nggak nyambung. Itulah MV-nya MV Flying High nggak nge-hike. Enggak mas, maksudnya ya lagunya nggak enak sih buat nge-hike. Apa ya, Heavy Rotation. Iya, Heavy Rotation. Sekolah yang di Jepang main ini main pantai. Iya, maksud nggak Heavy Rotation kan, apa maksudnya Heavy Rotation? Banyak kok yang memang tidak nyambung gitu, tapi kan lagi-lagi lagu yang lirik kan bisa contohnya kayak main liriknya Pia sama Lulu itu kan multi interpretasi. Ini sama, walaupun memang tidak sekias itu sih dari segi bahasanya, tapi lagi-lagi memang kurang tepat, bahkan kurang tepat sih. Bukan nggak bagus, tapi kurang masuk. Tapi ya wes, karena liriknya emang dari judulnya ada Andi bukan idola tuh bisa di interpretasiin kemana aja. Kalau menurutku ya mungkin yang di JKT ini dia tuh ngambil sisi terluarnya gitu loh, maksudnya gini, cinta-cintaannya tuh plus, tapi sebenarnya yang ada di dalam yang mau dimaksudkan sama Vioni itu ya pekerjaan gitu. Bukan cinta-cintanya itu plusnya lah. Plusnya bisa dapet cinta lah, tapi sebenarnya tuh dia maunya ini gitu, mungkin ya, atau mungkin emang JOT belum siap aja bahwa atau mungkin genre cinta-cintaan. Iya, karena mungkin dilihat dari fansnya mungkin akan gimana. Bisa jadi ini spekulasi dan ini sih untuk untuk MV ini banyak yang suka ya orang-orang. Yang suka. Kalau dari MV yang suka. Ini si Iovi Hololive ya share kalau suka. Terus sebenarnya jembatan tuh ini isonya. Isonya entah kenapa nggak tahu ya. Iso tuh masih iso idol banget. Cuma mungkin dengan budget Jepang, MV Jepang, mbok ya mungkin bisa lebih di-upgrade lagi. Walaupun emang MV dari secara ISO itu emang ISO JKT banget, ISO 48 banget memang. Tapi mbok kok nonton yang Anda bukan idola tapi yang Jepang ya. Itu kayak bagus ya, nggak tahu kenapa. Mungkin ini tuh bukan nggak bagus, tapi bukan jelek atau apa ya. Iya. Biasa aja. Pakai kita bahan murah. Tapi nggak jelek. Iya, nggak jelek. Aneh gitu kan. Tapi kita nanti nggak nyaman, disturbing kan. Disturbing. Terlalu ini mas, bahasanya terlalu aneh. Tapi bagusnya ada poin dari ISO ini adalah center pakai topi. Itu poin banget. Iya. Karena mengulang nostalgic lah. Lagu apa yang pakai topi itu? Lagunya Veranda yang center. Iya. Messi Kamukane. Sama Iki yang topi Gingham Check. Oh, Gingham Check ya. Gingham Check pakai topi. Terus apa lagi ya? Kurang lebih itu sih. Shot-shotnya oke. Mungkin story ya, lebih ke story. Iya, story. Lagi-lagi COT kurang di story. Mungkin sini mungkin bisa rekrut penulis story Heri Hore. Menulis handal bro. Adit Nganga.
di MKM atau Bob Sadoni. Bagus bro, kan harus nonton reelsnya Bob Sadoni, kontennya wah apik cuy itu penulis handal 3 ya story lah scriptwriter ya maksudnya apa ya scriptwriter sih agak mengganjal cuman tapi karena gatel aku nih benerin dulu po anjing. sorry agak mengganjal tapi ya, karena visualnya bagus jadi ya nggak terlalu gimana ya. Dan beneran Jepang lah kita bisa ini bro, syuting poli itu beruntung banget di Jepang. Cocok bro dan positif gitu vibes-nya tuh positif, menolong orang bener-bener. Kan kita sering denger apa dompet hilang ketemu, HP ketinggalan disimpan, jualan takoyaki gak diobrak-abrik, gak dibilang takut tok iki ya gak ada. Boleh ya, penting antri dan ada izin BPOM-nya Jepang. Jadi kayak kita tuh lega gitu, polisi Jepang. Bener kerja gitu, real kerja. Nggak main soliter. Nggak orang-orang tiba-tiba jualan. Ini gabus ya? ikan gabus ya? Pucung. Hitam dong. Karena nggak ada gabusnya di Jepang. Kalau di Jepang kan bukan gabus bahasanya, styrofoam. Tapi ya itulah, itu maksudnya aku dari waktu itu ada polisi, alhamdulillah Jepang. Nice. Tapi orang Jepang kalau mau jadi polisi jual kebun ini juga. Oke. Kebun strawberry juga. Kebun strawberry lagi. Ichigo dame. Itu. Apalagi yang mau dibahas ya? Udah 30 menit. Udah kayak gitu, cuma ya apa namanya ya, karena mungkin di AKB apa di Jepang ya itu kayaknya minus di story-nya ya. Minus story. Tapi secara apa video udah oke. Tapi mixingnya kalau kamu pakai headset, mixingnya di awal udah aneh. Iya lah. Udah kayak tinggi, suaranya tinggi, terus ke belakangnya udah normal. Terus kayak ya ada kayak suara Sion itu udah gak nyampe gitu di awal-awal banget tapi. Montir, wow, cocok. Atin sama montir sih jauh bro. Atin Michi jauh. Olah ya tau lah kita udah. Gracie ya. Gracie. Atin sama Gracie sih mobil ganti oli sih jauh bro. Jauh nggak boleh gitu, nggak boleh. Cuma ya itu apalagi ya yang maksudnya kalau ada pemilihan profesi ini apa lagi yuk? Apa ya? Di Jepang, ini Jepang berarti. Dan masih masuk sama Indonesia. Petani bro. Oh. Tadi Jepang makmur bro. Jangan langsung petani lah, pakai pedagang. Jualan. Tapi Jepang nggak ada orang yang jualan di Jepang. Nggak boleh, susah izinnya. Petani tuh paling tukang kelas. Kasir. Oh iya kasir Famima. Kasir Famima. Tapi itu part time. Ya, apa lagi? Sebenarnya bartender. Tapi kan di Indonesia kan ini munafik. Dan membernya kan ada yang nggak minum. Iya, yang masih apa ya? Underage. Underage sih. Nggak tahu, imigrasi nggak tahu. Maksudnya masih belum apa ya? Nggak cocok lah. Ya. Coba. Lagi ya. Penjual kok. Mangaka dojin enggak ya? Enggak sih. Ya. Apa ya? Udah bro, TKI di Indonesia tuh ya. Kalau nggak apa banyak yang part time ya. Petani tukang las-lasan. Iya. Tara apa kerja petani? Hotel. Oh iya di hotel. Perhotelan. Bisa jadi Tara. Jadi Taranya. Jadi huruf H. Jadi apa lagi? Kan nggak mungkin Grab nggak ada Grab. Nggak ada. Kamera itu. Super Center. Ultraman. Garo. Ini Ultraman aneh sih. Ya pokoknya di Jepang mungkin pekerjaannya sih ya paling gampang lah. Yang bisa diambil. Tapi kalau misalkan di Indonesia pekerjaan apa tuh? Banyak dulu di Indonesia bro. Polisi copet. Ganti. Jangan polisi. Berarti kan
toh kita kan tahu kalau di film apa ya, di film agak lain kan bahkan ada konsultan buat polisinya kan, karena emang apa regulasi itu lumayan ribet lah kalau tidak mendapatkan polisinya, dan juga nggak cocok kalau jadi polisi itu nggak cocok, kan mereka ramah-ramah, nggak cocok. Oke, apa kan harus tegas, harus tegas. Kok ramah di ini bro, diremehkan penjahat. Mending satpam BCA. Satpam BCA oke. Misalnya ramah banget. Cuma nggak mungkin cewek, mesti nggak mungkin cewek, nggak cocok membernya. Nggak mungkin juga. Di Indo masih bisa, orang bisa orang jualan. Iya. Jualan apa? Macan kan lagi rame. Es kepal gitu. Waduh, udah lama bro. Nggak Ramadan lagi sekarang, anjing, nggak mungkin lah. Apa lagi ya? Mungkin Grab bisa, Grab pasti lah. Grab tuh pasti bisa karena bisa buat bikin Grabnya, bisa buat sponsor bro. Bisa apa lagi? Sales Realme. Esport lagi. E-sport. Kasir Amanda Brownies. Waduh. Sales Toshiba. Ya e-sport bisa. Iya. Streamer. Oh iya, streamer, pekerjaan tuh. Soundboard. Tapi pekerjaan. Iya. Pekerjaan. Itu maksudnya yang kalau yang pokoknya masih pilot masih apa ya, flight attendant. Ya kurang lebih sama. Tukang roti tapi France bakery. Ya naik motor pagi-pagi. Tukang seblak. Enggak usah ya. Mending langsung ke makanan berat. Barbel goreng crispy. Bakso barbel ada. Iya, betul ada. Kayak itu ya. Paling jadi bisa mah pasti ada ini mahasiswa pasti. Tapi kan bukan pekerjaan, emang mahasiswa pekerjaan. Mahasiswa occupation kok kan nggak bisa pekerjaan apa? Karyawan, mahasiswa. Tapi kok di sini nggak ada ya? Karena orangnya di Jepang nggak jadi idol. Iya dong. Iya. Nggak ada bro. Adanya orang Indonesia di Cina jadi idol ada. Idakus. Ada satu lagi yang dibacin gue itu, yang masih aktif sekarang. Itu, kok di Jepang nggak ada bro. Enggak kan jadi mahasiswa. Ya masih jadi idol jarang. Tapi paling nggak ada yang mahasiswa. Ada emang. Ya. Pasti nggak kepikiran. Tapi orang Indonesia di Jepang jadi polisi nggak ada. Siapa tahu? Nggak ekspos aja. Nggak lebih nggak mungkin. Lebih nggak mungkin. Oke. Sorry. Ya. Apa lagi? Oh, si Baker nggak ada. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau Baker masih masuk akal. Kalau Baker masih masuk akal. Aduh, gitu dulu. Ini maksudnya di podcast Mas. Terlalu ini ya. Yang tahu-tahu aja. Tapi benar dia jelek loh. Kalau dilihat, karena kita nontonnya pas diputer kayaknya oke lah. Tapi kok pas di post oke. Gak jelek, cuman gak yang sebagus itu gitu. Iya. Untuk budget segitu nggak bagus. Masih bisa di-improve. Iya. Ya, itu aja ya. Gitu dulu. Jangan lupa nonton reaction yang lain. Kami yang lain. Kemarin baru upload yang Pia sama Lulu. Iya. Terus ada lagi. Oh, yang ini yang summer apa tuh yang grading jelek tuh? Oh, My Pumpkin. Oh, yang My Pumpkin ya. Pumpkin. Terus jangan lupa nonton vlog-vlog kita ya di Instagram, YouTube Short ya, Ngefans Short Santai. Terus konten-konten kami di Instagram ada konten karya tulis dan karya foto. Bisa di like dan di komen kalau kalian misalnya mau kita bahas apa. Ya, dan kalau mau pembahasan yang lebih panjang dan lebih lebih banyak ngobrolnya bisa di podcast, mendengarkan di Spotify atau di Noise. Ketik aja Ngefans Santai. Kalian juga bisa follow di interaksi sama kami di Twitter. Ya, mention. Dan kok di Twitter kita cuma nggak bahas JKT, kita ada bahas pop culture kebanyakan ya. Itu meliputi film, musisi-musisi Indonesia, musisi luar barat atau musisi Asia lainnya. So kadang-kadang kita bahas tentang e-sport, berbagai e-sport. Nah kita juga memuji-muji King MU. Ya. Pokoknya menang kita retweet. Apapun itu. Ya. Dan respect juga buat banyak member MU. Ya. Trisha tadi ada foto pakai baju MU.
Cynthia. Chelsea. Lia sih. Lia. Respect. Gen ini lah, Gen 10 lah. Gen 10 kan MU semua. Ya. Kemarin Indira Manda. Respect. Ya, masih ada Arsenal. Gak usah. Great aja kok. Ya segitu dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.